Bab 1491 Batasan Agung Sang Santo. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Kata-kata sanjungan itu terdengar seperti ejekan. Apakah Zhu Honggong mengira dia bodoh sebelumnya? Zhu Honggong memperhatikan bahwa ekspresi gurunya sedikit tidak wajar, jadi dia buru-buru berkata, "Guru, tolong dengarkan saya berbicara. Aku setuju untuk pergi ke alam teratai kembar untuk berkultivasi, namun, kau telah meninggalkan jejakmu di seluruh 9 alam, kau terkenal dan memiliki banyak pengagum, karena itu, akan mudah untuk mengungkap lokasi kita. Guru, aku punya ide yang lebih baik." Setiap orang. "Apakah kau mempertanyakan keputusan guru?" tanya Ming Xiyin. "Aku tidak berani." Zhu Honggong buru-buru melambaikan tangannya. "Kalau begitu, bicaralah," kata Ming Xiyin. Ia menyilangkan tangannya, tampak seperti sedang menunggu pertunjukan yang menarik. Ia ingin melihat bagaimana Zhu Honggong akan meredakan situasi. Zhu Honggong berkata, "Area teratai kuning terpencil dibandingkan dengan area lainnya, mirip dengan area teratai emas, batas kultivasi di sana rendah, tetapi kaya akan sumber daya. Selama bertahun-tahun, saya telah mengumpulkan banyak hati kehidupan berkualitas tinggi, itu seharusnya cukup untuk digunakan semua orang. Saya pikir area teratai kuning adalah tempat yang sempurna bagi kita untuk berkultivasi." Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun kata-katamu tidak salah, wilayah teratai kuning tidak memiliki seorang mahasuci. Berkultivasi di wilayah teratai kuning selama 10.000 tahun bahkan tidak sebermanfaat kalimat dari seorang mahasuci. Jalur rune antara dua wilayah teratai hijau telah dibangun sehingga mudah bagi kita untuk bola-balik mengenai hati kehidupan. Ada banyak binatang buas di sana yang dapat kita bunuh untuk mengisi kembali hati kehidupan kita." Zhu Honggong menepuk dahinya dan berkata, "Anda benar, Guru, mengapa saya tidak memikirkan itu?" Ming Xiyin, orang bodoh ini cuma tahu cara menjilat. Duan Mudian, yang telah kembali ke halaman kecil, bertanya, "Lu tua, apakah Anda tidak takut kekosongan agung akan datang mengetuk pintu Anda?" Ming Xiyin menjawab sambil tersenyum, "Kekosongan agung mungkin kuat, tetapi paviliun langit jahat bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Lagi pula, kita tidak akan menghadapi mereka secara langsung." Duan Mudian menghela napas. "Kalian semua benar-benar harus berterima kasih kepada Kaisar Putih karena dapat kembali dengan selamat dari tanah jurang besar. Tanpa tanda dari Kaisar Putih, bahkan makhluk tertinggi pun tidak akan bisa dengan mudah meninggalkan tempat itu." Setelah mendengar itu, Lu Zhou bertanya dengan penasaran, jika mereka yang berada di tanah jurang besar begitu kuat, mengapa mereka rela melayani kekosongan besar? Mereka hanya saling memanfaatkan. Jika pilar penghancuran di tanah jurang besar dihancurkan, kekosongan besar juga akan menderita. Mereka yang berada di tanah jurang besar dan pilar penghancuran lainnya telah mencapai kesepakatan dengan manusia di kekosongan besar. Kekosongan besar memberikan konsesi besar dan mengizinkan mereka untuk menjaga pilar penghancuran. Terlepas dari itu, aku tidak heran ada sinar matahari di tanah jurang besar, kata Duan Mudian. Dengan kekuatan Great Void, mereka bisa menduduki dan menjaga pilar penghancuran sendiri. Mengapa mereka tidak melakukan itu? Tanya Lu Zhou lagi. Sebenarnya, kekosongan agung telah mengerjakan ini sejak lama. Yan Mohui dan aku adalah bagian dari rencana untuk menggantikan mereka yang berada di pilar-pilar itu. Namun, tidak mudah untuk mengganti semua orang. Misalnya, Meng Zhang dan Kaisar Yu dari suku bulu semuanya adalah dewa, kata Duan Mudian. Semua orang menghela napas setelah mendengar ini. Mereka mengira diri mereka sangat kuat di masa lalu, tetapi ketika akhirnya meninggalkan sumur itu, mereka menyadari betapa luasnya dunia ini. Ada terlalu banyak ahli di sepanjang aliran waktu yang panjang. Beberapa ahli telah dimakamkan, dan beberapa masih hidup sejak zaman kuno. Ada yang memiliki keabadian seperti Putri Mulberry, Tuan Zenan, dan Raja-Raja Zombie. Namun, dapatkah itu benar-benar dianggap sebagai memiliki kehidupan abadi? Lu Zhou menatap Duan Mudian dan bertanya, apakah kau berencana untuk tinggal di Danzang selamanya? Duan Mudian tercengang. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia tidak menyangka ada siapapun, termasuk mereka yang berada di tanah jurang besar, yang mampu menggoyahkan posisi kekosongan besar. Kau sekarang adalah kepala Sein Agung dari Paviliun Langit Jahat. Jika Paviliun Langit Jahat membutuhkanmu suatu hari nanti, maukah kau maju? Tanya Lu Zhou terus terang. Semua orang di Paviliun Langit Jahat menatap Duan Mudian dan menunggu jawabannya. Duan Mudian tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia berkata sambil menghela napas, aku benar-benar sial mengenalmu. Rasanya seperti aku berhutang budi padamu selama 8 kehidupan. Mendengar itu, semua orang tertawa. Ini sama saja dengan menyetujui. Apakah kau benar-benar berniat untuk berlatih kultivasi dalam pengasingan di alam teratai kembar? Tanya Duan Mudian. Mereka sudah diakui oleh para tokoh terkemuka, saya yakin mereka semua akan menjadi ahli terkemuka dalam 1000 tahun ke depan, jawab Lu Zhou. 1000 tahun. Duan Mudian terkejut. Begitu ketidakseimbangan ini berakhir, timbangan keadilan pasti akan dapat merasakanmu. Lu Zhou dengan tenang berkata, apapun yang akan terjadi, terjadilah.
Lupakan saja, kita berdua telah bertarung berdampingan selama bertahun-tahun dan menghadapi banyak situasi hidup dan mati bersama. Ini hanyalah salah satu dari situasi tersebut. Biar ku perjelas dulu, aku tidak akan melakukan sesuatu yang mengharuskanku mengorbankan nyawaku, kata Duan Mudian. Semua orang tertawa lagi. Apakah aku terlihat seperti orang bodoh di matamu? Tanya Lu Zhou. Aku tidak punya komentar, kata Duan Mudian sambil tersenyum. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia bertanya, oh, benar, Lu Tua. Bagaimana kau bisa memiliki hubungan seperti itu dengan Kaisar Putih? Dia bukan orang biasa. Jadi, Lu Zhou juga bingung dengan masalah ini. Setelah melihat para kultivator berpakaian putih di pilar penghancuran Zuoe, dia bisa tahu bahwa Kaisar Putih bukanlah orang yang sederhana. Apa yang diinginkan orang seperti itu darinya? Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa Kaisar Putih pasti memiliki niat buruk terhadap murid-muridnya yang berbakat dan menginginkan mereka untuk kepentingannya sendiri. Itu persis seperti bagaimana Lansia menyukai Ye Tianxin. Namun, bagaimana Kaisar Putih bisa tahu begitu banyak tentang situasi Paviliun Langit Jahat? Kaisar Putih bahkan secara akurat memprediksi rute mereka dan mengirim orang untuk menunggu mereka di pilar penghancuran Zuoe. Pada akhirnya, Lu Zhou berkata, apapun tujuannya, mereka yang telah diakui oleh para pilar harus berhati-hati di masa depan. Jika ada di antara kalian yang bertemu dengan para ahli yang tidak dikenal, cobalah untuk menghindari mereka sebisa mungkin, jangan mudah mempercayai mereka. Dimengerti. Semua murid Lu Zhou membungkuk. 3 hari kemudian, di Paviliun Langit Jahat, tidak banyak perubahan di Gunung Golden Court. Pembatasnya masih ada, pepohonannya rimbun, dan pemandangan di belakang gunung tetap menyenangkan. Gua refleksi dan tempat latihannya juga masih sama. Lu Zhou tidak langsung pergi ke wilayah teratai kembar dan memutuskan untuk kembali ke Paviliun Langit Jahat terlebih dahulu. Karena identitas Duan Mudian istimewa, Duan Mudian terus tinggal di Danzang. Melihat tanah yang bersih tanpa noda, aula utama, Paviliun Timur, Selatan, Barat, dan Utara, orang-orang dari Paviliun Langit Jahat menjadi emosional. Kenangan masa lalu muncul di benak mereka saat mereka melihat sekeliling. Guru, sepertinya ada seseorang yang sering datang untuk membersihkan Paviliun Langit Jahat, kata Ming Xiyin setelah ia dan Zhu Honggong kembali dari berjalan mengelilingi Paviliun Langit Jahat. Apakah ini orang-orang dari kakak senior ke-6? Tanya Yuaner kecil. Mungkin saja, tapi saya tidak yakin, kata Ye Tianxin. Zhu Honggong berkata, nama guru sudah lama terkenal di Gritian, aku bahkan tidak bisa menghitung jumlah pengagumnya, tidak mengherankan jika ada orang yang datang untuk membersihkan istana. Ke atas. Petik 2. Begitu suara Zhu Honggong berakhir, seorang kultivator muda bergegas datang dari lereng gunung. Siapa yang berani menerobos masuk ke Paviliun Langit Jahat? Tanya Yu Zhenghai dengan suara menggelegar. Kultivator muda itu mendarat di depan semua orang dan mengamati mereka satu persatu sebelum bertanya, bolehkah saya bertanya apakah senior ini adalah ketua Paviliun Lu dari Paviliun Langit Jahat? Lu Zhou menatap kultivator muda itu dan bertanya, mengapa kau mencariku? Tanpa berkata apa-apa, kultivator muda itu berlutut. Kemudian, dengan air mata mengalir di wajahnya, ia berkata, Guru Paviliun Lu, akhirnya kau datang, akhirnya aku berhasil melihatmu. Anda, semua orang sangat bingung. Namun, tidak ada yang mengatakan apapun. Lu Zhou mengerutkan kening dan berkata, bicaralah. Kultivator muda itu menangis sejenak sebelum berkata, Tuan Paviliun Lu, apakah Anda tidak mengenali saya? Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Ia memiliki banyak orang dalam hidupnya. Mustahil baginya untuk mengingat setiap orang yang pernah ia temui. Ini aku, kultivator yang berada di sebelah Saint Chen, kata kultivator muda itu. Kau. Lu Zhou kini memiliki sedikit kesan tentang kultivator muda itu. Saat bertemu Chen Fu, memang ada seorang kultivator muda di samping Cheng Fu. Namun, saat itu, dia tidak memperhatikan kultivator muda tersebut. Kultivator muda itu berkata, aku telah menunggumu di sini selama 30 tahun, Saint Chen memerintahkanku untuk mencarimu, keinginan terakhirnya adalah bertemu denganmu sekali lagi. Dor, dor, dor. Anak kecil itu kemudian bersujud 3 kali sambil berkata, mohon kabulkan keinginan Saint Chen, ketua Paviliun Lu. Seorang Saint Agung memiliki umur setidaknya 160.000 tahun, meskipun Chen Fu lahir sebelum bumi terbelah, hidupnya seharusnya tidak berakhir secepat ini, aku baru pergi sekitar 100 tahun, apa yang terjadi? Tanya Lu Zhou. Ia merasa itu sangat aneh. Kultivator muda itu menyeka air mata di wajahnya. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit sambil berkata, Great Void. Kekosongan agung lagi. Yu Zhenghai mencibir dingin. Kesan buruknya terhadap kekosongan agung kini telah mencapai titik terendah. Lu Zhou melihat darah di dahi kultivator muda itu dan berkata, Chen Fu dan aku bisa dianggap saling kenal, karena sesuatu telah terjadi padanya, tentu saja aku tidak akan tinggal diam. Kultivator muda itu kembali bersujud dan berkata, terima kasih, Ketua Paviliun Lu, terima kasih, Ketua Paviliun.
Bangkitlah. Lu Zhou menyilangkan kedua tangannya di belakang punggung dan memandang paviliun langit jahat. Awalnya, dia berencana pergi ke wilayah teratai kembar nanti, tetapi sepertinya dia harus pergi lebih awal. Meskipun aku berencana beristirahat di paviliun langit jahat selama beberapa hari, dengan ini, kurasa kita harus segera berangkat. Semua orang membungkuk. Seperti yang Anda perintahkan, Ketua Paviliun. Domain teratai hijau giok berdiri sendiri, terpisah dari 7 domain lainnya. Setelah mencapai kesepakatan dengan kekosongan agung, mereka tidak lagi ikut campur dalam urusan dunia. Jika sesuatu terjadi pada Chen Fu, itu berarti keseimbangan telah berakhir. Setengah hari kemudian, di Gunung Embun musim gugur di Loyang, Dinasti Han. Huayin, murid tertua Chen Fu, mondar-mandir di luar seperti semut di atas wajan panas. Kakak senior tertua, sudah berapa tahun berlalu, mengapa guru tidak mau menemui kami? Kami adalah muridnya, bahkan kami pun tidak bisa menemuinya, tanya Liang Yufeng, murid kedua Chen Fu. Huayin berkata, guru telah mengatakan bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mengganggu kultivasinya yang dilakukan secara tertutup. Rumor telah menyebar ke seluruh kota, mereka mengatakan bahwa sang guru sudah tua dan bahwa dia. Diam, guru masih hidup, jangan bicara omong kosong, kata Huayin dengan nada menegur. Aku tidak percaya rumor itu, tapi aku ingin bertemu guru, kata Liang Yufeng. Pada saat itu, seorang murid berjubah hijau berlari masuk dari luar. Ia membungkuk dan berkata, tamu-tamu terhormat kita telah tiba. Para tamu terhormat. Murid berjubah hijau itu menjawab, Master Paviliun Lu dari Paviliun Langit Jahat telah tiba. Huayin sedikit mengerutkan kening. Sungguh kebetulan, Yun Tong Kiao, yang pernah berada di peringkat keempat bersama Lu Zhou, tersenyum. Usir dia, kata Zhang Xiaoruo, murid kelima Chen Fu. Murid yang mengenakan pakaian hijau itu tampak gelisah sambil berkata, pengawal Saint Chen yang membawanya ke sini. Keterlaluan, beraninya seorang pelayan ikut campur dalam urusan Gunung Embun musim gugur padahal seharusnya dia hanya menyajikan teh dan air, seru Zhang Xiaoruo dengan marah. Huayin melambaikan tangannya dan berkata, guru kelima, orang ini tidak boleh diremehkan, guru tidak mendapatkan keuntungan apapun saat berlatih tanding dengannya waktu itu, sikapmu hanya akan menyinggung perasaannya. Liang Yunfeng dan Yun Tong Kiao teringat serangan-serangan hebat Lu Zhou kala itu dan mengangguk setuju. Kultur orang itu memang misterius dan sulit diprediksi. Huayin berpikir sejenak sebelum berkata, kita harus memikirkan alasan yang lebih baik untuk menyingkirkan mereka. Semua orang mengangguk. Pada saat itu, sebuah suara yang berwibawa namun sedikit tidak senang terdengar dari luar. Chen Fu sendiri yang mengundangku ke sini sebagai tamu, tapi kau berani mengusirku. Bab 1492 Orang Suci yang Sekarat. Huayin dan yang lainnya menoleh ke arah suara itu dan melihat orang-orang dari Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou memimpin yang lain dan berjalan memasuki Paviliun Gunung Embun musim gugur dengan sikap yang gagah. Beberapa murid Chen Fu terkejut dan sebagian lainnya mengerutkan kening. Pelayan muda itu berdiri di antara kedua pihak dan berkata, memang benar Saint Chen yang mengundang ketua Paviliun Lu ke sini, saya harap kalian semua tidak salah paham. Zhang Xiaoruo, murid kelima, berkata, seorang pelayan biasa berani berbicara omong kosong, jika guru menginginkan sesuatu dilakukan, mengapa beliau mengirimmu dan bukan kami? Ini, kata petugas muda itu terbata-bata. Zhang Xiaoruo melanjutkan, kamu semakin berani saja. Lu Zhou mengamati kerumunan itu dan bertanya, kalian adalah 10 murid Chen Fu. Huayin pernah bertemu Lu Zhou sebelumnya, jadi dia tahu kultivasi Lu Zhou tak terukur. Dia berkata dengan sopan, junior ini, Huayin, menyampaikan salam kepada senior Lu. Liang Yufeng dan Yun Tong Kiao tersenyum dan menangkupkan kepalan tangan mereka ke arah Lu Zhou, lalu menyapanya juga. Zhang Xiaoruo dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memperkenalkan diri dan menyapa Lu Zhou karena para senior mereka sudah melakukannya. Mereka mengira pihak lain juga akan memperkenalkan rombongannya sebagai balasan. Bertentangan dengan harapan mereka, Lu Zhou menggelengkan kepalanya sedikit sambil berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, kupikir sebagai seorang mahasuci, murid-murid Chen Fu semuanya akan luar biasa dan berbakat, aku tidak menyangka dia begitu picik. Zhang Xiaoruo memang mudah marah dan tidak bisa mendengarkan kritik. Ia hendak membalas ketika Huayin mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kemudian, Huayin menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, senior benar. Lu Zhou menatap pintu yang tertutup dan berkata, silakan duluan. Pelayan muda itu membungkuk dan berkata, iya. Zhang Xiaoruo segera melompat maju dan berkata, senior, tuan saya sedang tidak enak badan. Saya khawatir beliau tidak dapat menemui Anda. Lu Zhou mengabaikan Zhang Xiaoruo dan berjalan maju. Zhang Xiaoruo. Lu Zhou terus berjalan. Melihat hal ini, Zhang Xiaoruo segera melepaskan 2 aliran energi vitalitas untuk menghalangi yang lain dari Paviliun Langit Jahat. Lu Zhou bertindak seolah-olah tidak melihat hal itu dan terus berjalan santai dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah itu,
Energi unik mendorong Zhang Xiaoruo menjauh. Pada saat yang sama, beberapa kultivator yang berdiri di dekat Zhang Xiaoruo terlempar ke belakang. Huayin terkejut dalam hati. Dia hanya tersenyum. Dia tidak berniat menghentikan mereka. Sayangnya, dia tidak luput. Tidak lama kemudian dia merasakan kekuatan mendorongnya kembali. Liang Yufeng dan Yun Tongqiao merasa tidak nyaman dan buru-buru mundur. Pada akhirnya, ke-10 murid Gunung Embun musim gugur terdesak mundur lebih dari 10 meter, membuka jalan yang lebar. Huayin tidak bergerak. Dia menatap Lu Zhou dan yang lainnya yang telah masuk ke aula. Lu Zhou berhenti di dekat pintu masuk aula sebelum berbalik dan berkata kepada orang-orang dari paviliun langit jahat, "Tunggu di sini." Lu Zhou memasuki aula sendirian. Pelayan muda itu mundur sedikit sambil melihat ke kiri dan ke kanan, seolah ingin mengatakan sesuatu, sebelum bergegas masuk ke aula. Saat itu, Yuaner kecil menyisir rambutnya ke samping dan berjalan ke arah Huayin sebelum berkata sambil tersenyum, "Tuanku selalu seperti ini, jangan marah." Zhu Honggong menggaruk kepalanya sambil berpikir dalam hati, apa yang sedang dilakukan leluhur kecil ini sekarang? Sepertinya murid pertama Gunung Embun musim gugur akan segera mengalami kemalangan. Aku hanya bisa berdoa untuknya. Petik 1. Sikap Yuaner kecil yang terlalu sopan itu sangat tidak seperti biasanya, membuat orang lain yang mengenalnya merasa tidak nyaman. Sebaliknya, mata Huayin berbinar. Gadis di depannya memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Ia anggun dan membuat orang merasa segar dan nyaman saat memandanginya. Ia segera berkata, tidak apa-apa, kultivasi gurumu tak terukur, sungguh mengagumkan. Yuaner kecil mengangguk sebelum berkata, aku sudah mengamati sejak lama, dari semua orang, kaulah yang paling sopan. Huayin berkata dengan rendah hati, bukan apa-apa. Kita harus selalu bersikap sopan. Yuaner kecil menunjuk ke arah Zhang Xiaoruo dan bertanya, lalu, mengapa dia begitu kasar? Huayin menjawab sambil tersenyum, adikku yang kelima memang mudah marah, tetapi dia jujur dan baik hati, kuharap kau bisa memaafkannya. Zhang Xiaoruo mendengus sedikit sebelum berkata, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, jadi mengapa aku tidak boleh mengatakannya? Desis. Huayin mengibaskan lengan bajunya. Sebuah tamparan langsung mendarat di wajah Zhang Xiaoruo. Dia tampak bingung. Kakak senior tertua. Huayin mengabaikan Zhang Xiaoruo dan melanjutkan, maaf telah mempermalukan diri sendiri di depan semua orang, aku akan memberinya pelajaran atas nama tuanku. Yuaner kecil berkata dengan nada memuji, ibu sangat bijaksana. Tidak, ini yang seharusnya aku lakukan, kata Huayin sambil tersenyum. Namun, ketika dia berbalik menghadap Zhang Xiaoruo, senyumnya menghilang saat dia berkata, Patua kelima, bagaimana bisa kau bersikap tidak sopan kepada tamu-tamu terhormat kita, karena guru tidak ada di sini, sebagai kakak senior tertua, aku memerintahkanmu untuk meminta maaf kepada tamu-tamu kita. Minta maaf. Zhang Xiaoruo memegang pipinya dan menatap Huayin, tercengang. Meskipun ia enggan, ada aturan yang harus dipatuhi. Karena guru mereka tidak ada, kakak tertua mereka memiliki wewenang tertinggi. Oleh karena itu, ia paviliun dan berkata, saya minta maaf. Nah, begitu baru, kata Huayin. Kemudian, dia berbalik dan bertanya sambil tersenyum, Nona, boleh saya tahu nama Anda? Aku. Yuaner kecil sedikit terkejut. Lagi pula, dia tidak terbiasa orang menanyakan namanya. Terlebih lagi, orang di depannya tampak sangat terpelajar. Melihat ekspresi aneh di wajah Yuaner kecil, Huayin bertanya, apakah kau puas dengan hukumannya? Yuaner kecil menoleh ke belakang dan bertanya, kakak senior tertua, kakak senior kedua. Yu Zhenghai tidak memandang yang lain dari awal hingga akhir. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa, kami tidak terlalu memikirkannya. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum, seperti yang dikatakan adik perempuan, kau memang sopan, namun, mengenai orang ini, dia mengatakan bahwa dia berhak untuk mengatakan yang sebenarnya, namun, memang benar bahwa Saint Chen mengirim pengawalnya untuk mengundang tuanku ke sini, memang benar juga bahwa tuanku telah menempuh perjalanan jauh ke Gunung Embun musim gugur untuk menemui tuanmu, karena itu benar, jangan bilang kalian semua akan menghalangi tuanku. Zhang Xiaoruo. Dengan ucapan Yuaner kecil, Huayin dapat menebak secara kasar identitas Yu Zhenghai dan Yu Sangrong di paviliun langit jahat. Dia melangkah maju dan berkata, saya Huayin dari Gunung Embun musim gugur, murid pertama Saint Chen, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Yu Sangrong menjawab, saya Yu Sangrong, murid kedua dari paviliun langit jahat. Bolehkah saya bertanya siapa murid pertama? Tanya Huayin. Yu Zhenghai berdeham sambil berpikir dalam hati, menjadi yang tertua itu memang yang terbaik. Kakak kedua, sehebat apapun dirimu, di saat-saat penting, semua orang hanya akan fokus pada yang tertua. Yu Zhenghai larut dalam perasaan gembira menjadi murid tertua dan hendak berbicara ketika Yu Sangrong berkata, tidak perlu merepotkan kakak senior tertua dengan hal-hal sepele, jika ada pertanyaan, tanyakan saja padaku. Yu Zhenghai. Huayin mengangguk.
Baiklah. Setelah itu, orang-orang dari Paviliun Langit Jahat mulai berbincang dengan orang-orang dari Gunung Embun Musim Gugur. Di dalam ruang pelatihan, Lu Zhou memandang Chen Fu yang berambut putih, tampak kurus, dan lesu. Chen Fu membuka matanya dan batuk 2 kali. Ketika melihat orang di depannya, secerca kegembiraan terlihat di wajahnya saat dia berkata, "Akhirnya kau datang juga." Lu Zhou duduk di seberangnya dan berkata, "Waktumu hampir habis, bagaimana mungkin aku tidak datang?" Mendengar itu, hati Chen Fu sedikit tergerak. Kemudian, dia berkata sambil menghela napas, "Hanya kau yang bisa membantuku sekarang." Lu Zhou berkata, "Kau adalah seorang mahasuci, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini?" Lu Zhou dapat merasakan bahwa aura Chen Fu agak lemah. Energi vitalitas Chen Fu juga agak kacau. Chen Fu seperti seorang lelaki tua yang sakit-sakitan di senja hidupnya, menunggu kematian. Chen Fu menghela napas. "Meskipun aku seorang mahasuci, tetap sulit bagiku untuk menghentikan kekosongan agung yang mempersulitku." Kekosongan agung. Lu Zhou mengangkat alisnya. Bab 1493 Zaman telah berubah 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Chen Fu tidak menggelengkan kepala atau mengangguk. Dia menghela napas lagi sebelum berkata, "Kaisar Agung telah datang." Kaisar Agung. Lu Zhou mengerutkan kening. Gelar itu membuatnya merasa tidak nyaman. Chen Fu berkata, "Makhluk tertinggi yang lebih rendah adalah penguasa, sedangkan makhluk tertinggi yang lebih besar adalah kaisar. Kekosongan agung sangat luas, dan diperintah oleh Dewa 5 Arah, yang satu. Yang memerintah mereka dan kekosongan agung adalah Kaisar Agung, juga dikenal sebagai Kaisar Kekosongan Agung. Dia mengklaim bertanggung jawab atas keadilan antara langit dan bumi." Petik 2. Lu Zhou memikirkan Kaisar Putih, Kaisar Yu, dan Kaisar Sangzang, yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan perkataan Chen Fu, jika makhluk tertinggi yang lebih besar disebut Kaisar, maka dapat dilihat bahwa ada banyak makhluk tertinggi di Kekosongan Agung. "Siapa namanya?" tanya Lu Zhou. Chen Fu menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang boleh memanggilnya dengan namanya, orang kuat hanya boleh dipanggil dengan gelar kehormatan." Lu Zhou berkata, "Kekosongan Agung benar-benar sangat menghargai Anda karena seseorang seperti itu mengunjungi Anda." "Aku tidak menyangka mereka akan datang secepat ini," kata Chen Fu. Lu Zhou menatap Chen Fu dan bertanya dengan bingung, "Aku sangat penasaran, karena Great Void mudah berurusan denganmu, bagaimana kau bisa mengancam mereka?" Chen Fu berkata, "Kekosongan Agung berharap untuk menaklukkan wilayah teratai kembar, mereka ingin menenangkan dunia karena itu akan membawa prestise bagi mereka. Kekosongan Agung ingin meminjam. Saya menggunakan tangan saya untuk menjaga keseimbangan di sini. Saya berperan sebagai penyeimbang. Selain itu, saya juga membangun formasi besar di bawah tanah yang terhubung ke tanah tak dikenal. Jika seseorang meninggal, maka tanah akan terbelah." Petik 2. "Sayangnya, Great Void masih berurusan denganmu, mereka sepertinya tidak lagi peduli dengan ancamanmu," kata Lu Zhou. Chen Fu berkata dengan pasrah, "Mungkin mereka memang tidak menganggapku serius sejak awal." "Anda bisa menghapus kata, mungkin," kata Lu Zhou. Chen Fu menatap Lu Zhou dengan ekspresi yang rumit. Lu Zhou dengan tenang berkata, "Karena waktu Anda tinggal sedikit, apakah Anda memiliki kata-kata terakhir?" Chen Fu jelas memanggilnya untuk ini. Bagaimanapun, akibat dari kematiannya harus ditangani oleh seseorang yang memiliki kekuatan yang cukup. Sungguh sulit bagi Chen Fu untuk temukan kandidat yang sesuai di 9 bidang tersebut. Han Fu berkata, "Setelah aku meninggal, aku berharap wilayah teratai kembar dan semua orang akan tetap damai. Termasuk murid-muridmu dengan motif tersembunyi," tanya Lu Zhou. Kemudian Fu tetap diam. Lu Zhou tahu jawabannya hanya dengan melihat ekspresi Chen Fu. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Mungkin, kau belum akan mati." Kemudian, Lu Zhou mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan penyembuhan. Setelah energi mengalir deras ke tubuh Chen Fu, dia masih terlihat lesu. Chen Fu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu mencoba, metode Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa kau selesaikan, bahkan jika kau berhasil melakukannya, dia akan mengetahuinya." Lu Zhou berkata, "Semut pun rakus akan kehidupan, apakah kau benar-benar akan menyerah?" "Siapa yang tidak ingin hidup, tapi apa yang bisa kulakukan ketika langit tidak mengizinkanku?" tanya Chen Fu. "Langit tidak akan memutus semua jalanmu," kata Lu Zhou. Lu Zhou berdiri dan mengibaskan lengan bajunya. Kemudian, kitab khotbah muncul di hadapannya. Kitab khotbah itu tidak tebal atau berat. Meskipun hanya memiliki beberapa halaman, kitab itu membuat orang merasa seolah-olah sangat berat. Setelah bertahun-tahun, kitab itu telah ternoda oleh aura yang kuat. "Ini apa?" Chen Fu bingung. "Gulungan kebangkitan," jawab Lu Zhou. "Gulungan kebangkitan." Chen Fu menatap Lu Zhou dengan terkejut. Dia teringat pertemuan pertamanya dengan Lu Zhou di Gunung Embun Musim Gugur dan bertanya, "Kau menemukannya?"
Lu Zhou dengan jujur menjawab, sejujurnya, saat aku bertemu denganmu, aku sudah mengetahuinya. Sayang sekali aku tidak bisa memanfaatkan kekuatan gulungan kebangkitan, muridku kurang beruntung dan telah meninggal, kata Lu Zhou dengan tenang. Saya turut berduka cita, kata Chen Fu. Lu Zhou melanjutkan, jika kau mati, aku bisa mencoba menggunakan gulungan kebangkitan lagi. Sekarang, awalnya, Chen Fu merasa tersentuh. Namun, setelah mendengar kata-kata itu, ia merasa seperti tikus percobaan. Setelah beberapa saat, ia menggelengkan kepala dan berkata, menghidupkan kembali orang mati adalah menentang langit, sebagai permulaan. Wajar jika hal itu tidak mudah dicapai. Konon, kekuatan gulungan kebangkitan berasal dari inti bumi. Bumi melahirkan semua makhluk hidup dan merupakan ibu dunia. Tidak mengherankan jika bumi memiliki kemampuan untuk membangkitkan orang mati. Namun, nada suaranya sedikit berubah. Sebelum ia melanjutkan dengan berkata, saya khawatir saya tidak mungkin untuk hidup. Mengapa? Kekosongan agung ingin aku mati, menurutmu, apakah mereka akan membiarkanku hidup? Lihatlah, kata Chen Fu sebelum mengulurkan tangannya di depan Lu Zhou. Lu Zhou mengulurkan tangan dan menggunakan dua jarinya untuk merasakan denyut nadi Chen Fu. Aura Chen Fu lemah dan kacau. Kekacauan juga terjadi di lautan Qi dantiannya. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat yang membantunya bertahan, dia pasti sudah mati. Dahulu kala, sungguh metode yang tirani, kata Lu Zhou dengan terkejut. Satu gerakan, kata Chen Fu. Hanya satu langkah. Mampu bertukar satu gerakan dengan Kaisar Agung saja sudah sangat mengesankan. Chen Fu terkekeh. Lu Zhou mengerutkan kening. Apakah Great Void benar-benar sebiadab itu? Chen Fu menghela napas. Percuma membicarakan ini sekarang. Lu Zhou juga menghela napas dan berkata, baiklah. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Inilah alasan utama Chen Fu memanggilnya ke sini. Chen Fu memandang keluar aula sambil berkata, aku telah menguasai dinasti Han selama 100.000 tahun, aku telah menenangkan dunia yang kacau, sekarang, orang-orang hidup dan bekerja dalam damai, dan dunia kultivasi seimbang dan damai. Setelah kematianku, dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Akan ada perang di Great Han dan Luoyang. Akan ada juga perang di dunia kultivasi. Meskipun aku bukan anggota Great Void dan membenci tindakan mereka, aku tidak ingin melihat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Di 9 domain yang luas ini, tidak ada orang lain yang mampu memikul tanggung jawab seberat ini selain kamu. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lu Zhou tahu bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Orang tua ini benar-benar menarik. Dia dengan mudah menyerahkan tugas menyelamatkan dunia dan menjaga perdamaiannya kepada orang ini. Petik 1. Saya. Bab 1494 zaman telah berubah 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Aku tidak punya banyak waktu luang. Lu Zhou bertanya, hanya itu saja. Aku tidak menginginkan apapun selain itu, kata Chen Fu. Kau benar-benar pantas menyandang statusmu sebagai seorang Santo, kata Lu Zhou, menekankan kata, Santo, bagaimanapun juga, kau masih memiliki 10 murid yang bisa diandalkan. Chen Fu menghela napas. Murid-muridku yang jahat hanya tahu bagaimana bertarung demi ketenaran dan keuntungan, visi mereka berbeda dari visiku, jika aku membiarkan mereka pergi, dunia hanya akan menjadi lebih kacau. Tanpa kekacauan, bagaimana mungkin ada perdamaian, kata Lu Zhou, segala sesuatu di dunia ini memiliki aturannya sendiri, setelah kematianmu, dunia secara alami akan berubah dan mengatur dirinya sendiri. Untuk beradaptasi dengan kehadiranmu. Dengan 10 murid Gunung Embun musim gugur sebagai intinya, keseimbangan baru akan muncul. Perdamaian yang dipaksakan bukanlah perdamaian sejati, akan ada harinya. Ketika itu hancur berkeping-keping. Pada saat itu, situasinya akan jauh lebih kacau. Petik 2. Chen Fu tetap diam. Lu Zhou berkata, tidak masalah apakah mereka baik atau jahat di masa depan, itu adalah pilihan mereka, tidak peduli seperti apa orang mereka tetap harus membangun dunia baru yang damai. Pada akhirnya, dunia akan baik-baik saja. Lagi pula, tidak ada penguasa yang ingin melihat negerinya dalam kekacauan. Bagaimana menurutmu? Chen Fu menjawab, kata-katamu masuk akal, tetapi sulit untuk mengatasi rintangan dan keraguan di hatimu, bukan? Tanya Lu Zhou. Sebenarnya, dia sudah lama memahami pikiran Chen Fu. Suasana hati Chen Fu tampak membaik. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, sepertinya kakak Lu mengenalku dengan baik. Lu Zhou mengangguk. Lagi pula, masalah ini mudah ditangani. Saya ingin mendengar detailnya. Terlepas dari perseteruan darah, wajar jika sesama murid bertengkar dan berselisih, ketika menghadapi musuh yang kuat, mereka secara alami akan bersatu, kata Lu Zhou sambil tersenyum, kalian semua. Yang perlu dilakukan adalah mencarikan mereka musuh yang kuat. Petik 2. Mencari musuh yang kuat untuk mereka. Mata Chen Fu sedikit melebar. Dia mengerti maksud Lu Zhou.
Lu Zhou berkata, tidak perlu lagi kau menyembunyikan sesuatu saat ini, keluarlah dan temui mereka. Chen Fu agak ragu-ragu. Matanya tiba-tiba melebar ketika melihat Lu Zhou, yang telah berdiri, bersinar dengan cahaya redup. Dia berseru kaget, Santo. Lampu. Chen Fu ingat bahwa terakhir kali dia bertemu Lu Zhou masih seorang guru agung yang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan Dao. Sekarang, setelah lebih dari 100 tahun, Lu Zhou telah menjadi seorang Santo. Bagus sekali. Suasana hati Chen Fu langsung membaik, dan raut wajahnya pun tampak membaik. Dia bangkit dan berjalan keluar aula bersama Lu Zhou. Di luar ruang latihan, Huayin, murid pertama dari Gunung Embun Musim Gugur, mengambil alih situasi tersebut. Ketika Lu Zhou dan Chen Fu keluar, dia sudah menyimpan cahaya suci miliknya. Semua orang langsung terdiam. Zhang Xiaoruo, yang pertama kali menyadari kehadiran Chen Fu, berlari mendekat dan berseru dengan penuh semangat, Guru. Murid-murid Chen Fu lainnya membungkuk dan memberi hormat kepadanya. Salam, Tuan. Chen Fu menatap murid-muridnya dengan ekspresi kecewa sambil berkata, aku mengundang ketua pavilion Lu ke sini sebagai tamu, apakah kalian punya sopan santun? Huayin berkata, Guru, mohon jangan khawatir. Lu Zhou berkata, murid-muridmu memiliki tata krama dan bersikap masuk akal, engkau telah mendidik mereka dengan baik. Apakah ada orang di dunia ini yang mengenal murid-muridnya lebih baik daripada Chen Fu? Bagaimana mungkin Chen Fu tidak tahu bahwa Lu Zhou hanya mengatakan itu atas namanya? Huayin mengamati gurunya secara diam-diam. Ketika melihat penampilan gurunya yang lesu dan auranya yang lemah, dia berkata, Guru, Anda sedang tidak enak badan, mengapa Anda keluar seperti ini? Kali ini, Chen Fu hanya berkata, silakan duduk. Pelayan muda itu dengan tergesa-gesa menyiapkan 2 kursi, satu di sebelah kiri, dan satu di sebelah kanan. Lu Zhou dan Chen Fu duduk bersamaan. Yuaner kecil dan Cons tampak gembira saat mereka bergerak untuk berdiri di samping Lu Zhou. Tuan, saya akan memijat bahu Anda, kata Yuaner kecil. Dengan begitu, Cons memberikan bantuan dari samping. Chen Fu berdeham penuh arti. Setelah mendengar itu, Huayin bertanya, Guru, apakah anginnya terlalu kencang? Chen Fu berkata dengan suara lantang, pergi sana. Huayin, yang dimarahi, mundur 2 langkah. Pada saat itu, Yuaner kecil berkata, Guru, Anda telah bekerja keras. Chen Fu, 2. Chen Fu batuk 2 kali lagi. Tak satu pun murid Chen Fu bergerak. Chen Fu benar-benar merasa sesak napas saat ini. Kemudian, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang Sein. Perilakunya sekarang tidak pantas. Setelah menenangkan emosinya, dia bertanya. Sambil tersenyum, apakah ini murid-muridmu? Sebelum melakukan hal lain, Lu Zhou berkata kepada murid-muridnya, mengapa kalian tidak menyapa Sein Chen, perkenalkan diri kalian. Setelah itu, ke-10 murid Paviliun Langit Jahat membungkuk dan memberi salam kepada Chen Fu sebelum memperkenalkan diri. Ke-10 murid Gunung Embun Musim Gugur akhirnya mengetahui urutan senioritas murid-murid Paviliun Langit Jahat. Huayin berkata sambil tersenyum, jadi, wanita cantik ini adalah murid ke-9 senior Lu, senang bertemu denganmu. Yuaner kecil melirik Huayin dan berkata, tata kramamu salah. Ini salah. Yuaner kecil menjelaskan, kakak tertua dan kakak kedua saya ada di sini, karena kamu adalah murid tertua dari Gunung Embun Musim Gugur, kamu harus berkorespondensi dengan mereka. Kamu terlihat sombong kalau hanya berbicara denganku. Jangan bilang kamu meremehkan kakak sulung dan kakak kedua sulungku. Huayin sempat terkejut mendengar kata-katanya. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan berkata, tentu saja tidak. Itu bukan niatku. Chen Fu tersenyum. Gadis yang bermulut tajam, kakak Lu, apa rencanamu? Nelan secara alami merujuk pada apa yang dikatakan Zhan Eit Ahnuit menemukan musuh ketika mereka berada di aula pelatihan. Bab 1495 zaman telah berubah 3. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Lu Zhou mengangguk dan bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan guru terhormat? Saya Huayin, murid tertua dari Gunung Embun Musim Gugur. Saya Liang Yufeng, murid kedua dari Gunung Embun Musim Gugur. Saya Zhou Guang, murid ketiga dari Gunung Embun Musim Gugur. Saya Yun Tong Kiao, murid keempat dari Gunung Embun Musim Gugur. Saya, Zhang Xiaoruo, murid kelima dari Gunung Embun Musim Gugur, kata Zhang Xiaoruo sebelum menambahkan dengan bangga, saya juga guru terhormat terbaru dari tempat ini. Abad. Petik 2. Ada 5 murid tertua Chen Fu, dan mereka semua laki-laki. Tatapan Lu Zhou menyapu kelima orang itu sebelum dia mengangguk dan berkata, tidak buruk. Kemudian, dia berhenti sejenak sebelum berkata, aku juga punya 10 murid yang tidak berguna. Mereka seperti, sering berlatih tanding dengan para ahli. Petik 2. Bagaimana mungkin para murid Gunung Embun Musim Gugur tidak memahami maksud Lu Zhou?
Mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka juga sangat bersemangat untuk menguji kemampuan mereka. Selain itu, mereka bisa menggunakan alasan latihan tanding untuk menunjukkan kekuatan Gunung Embun musim gugur. Karena murid-murid Paviliun Langit Jahat telah memperkenalkan diri kepada Chen Fu, mereka tahu siapa mereka sebenarnya. Pada saat itu, anggota lain yang berdiri di luar sudah dengan penuh semangat berdiskusi di antara mereka sendiri. Lihat orang itu, dia sangat gemuk sampai-sampai tidak bisa berjalan dengan benar, dia terlihat sangat konyol. Seseorang tertawa. Bagaimana dengan pria kurus itu, hanya dengan sekali lihat, kau tahu dia orang yang hina. Menurutku, pria yang memegang tombak itu bahkan lebih konyol, dia terlihat agak kusam, dan matanya tidak fokus, apakah dia kurang tidur? Aku tidak menyangka mereka punya cukup banyak murid perempuan, berdasarkan penampilan saja, mereka pasti akan menang jika ada kompetisi, namun, aku khawatir mereka hanya seperti itu saja. Vas hias dan hanya enak dipandang saja. Petik 2. Harus saya akui, murid tertua dan kedua tampak seperti ahli, sayangnya, mereka tidak sederhana. Tak perlu dikatakan lagi, opini orang-orang ini dipengaruhi oleh prasangka mereka, dan mereka hanya menilai berdasarkan penampilan. Orang-orang di Paviliun Langit Jahat tidak mau repot-repot memperhatikan mereka. Ke-10 murid Paviliun Langit Jahat tidak membawa tunggangan mereka karena tunggangan-tunggangan itu semuanya cukup besar. Jika Lu dan Cheng Huang dibawa masuk, mungkin, ini. Orang-orang tidak akan begitu cepat menghakimi orang lain berdasarkan penampilan mereka. Saat itu, Hua Yin menoleh dan menatap tajam para anggota di luar sambil berkata, jangan bersikap tidak sopan. Mereka langsung terdiam, terlalu takut untuk melanjutkan berbicara. Kemudian, Hua Yin menangkupkan kedua tinjunya dan bertanya, senior, mohon beri kami petunjuk. Chen Fu berinisiatif berkata, anak muda harus saling belajar untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hua Yin, kau adalah kakak tertua, jadi kau harus menetapkan standar yang tinggi. Contoh. Petik 2. Baik, guru. Hua Yin mengangguk. Zhang Xiaoruo menimpali, karena guru sudah berbicara, saya bersedia memulai duluan, teman-teman dari Paviliun Langit Jahat, siapa di antara kalian yang ingin berlatih tanding dengan saya? Lu Zhou menyela, Gunung Embun musim gugur tidak terlalu besar, kita harus menetapkan batasan dan aturan terlebih dahulu sebelum Anda memulai. Chen Fu mengangguk. Benar, karena ini hanya sesi latihan tanding, ingatlah untuk tidak berlebihan, ketahui batasanmu. Kalian tidak hanya tidak boleh saling melukai, tetapi juga tidak boleh membahayakan satu sama lain. Termasuk juga tanamannya. Apakah kamu mengerti? Di alam para guru agung, setiap gerakan dapat mengguncang gunung dan laut. Kemampuan menghancurkan gunung tidak membuktikan seseorang lebih kuat. Sebaliknya, semakin kecil kerusakan yang ditimbulkan, semakin membuktikan kekuatan seseorang. Lagi pula, itu menunjukkan kekuatan seseorang. Kendali atas ki dan energi primordial seseorang. Zhang Xiaoruo berkata, saya setuju dengan guru. Ini adalah Gunung Embun musim gugur, bagaimanapun juga. Bagaimana mungkin Zhang Xiaoruo rela menghancurkan Gunung Embun musim gugur? Lu Zhou mengangguk. Baiklah, siapa yang mau bertarung duluan? Yuaner kecil menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan buru-buru mengangkat tangannya. Tuan, saya. Adik perempuan ke-9. Hua Yin tersenyum. Nona ke-9, tidak perlu seperti ini, mengapa Anda tidak berlatih tanding dengan orang lain? Salah satu dari mereka bersedia berlatih tanding dengan seorang gadis. Sekalipun mereka menang, mereka tidak akan merasa sebagai pemenang. Yuaner kecil berkacak pinggang dan berkata dengan sedih, mengapa, guru, saya sudah punya 20 bagan kelahiran sekarang, saya bisa bertarung. Bab 1496 Kesenjangan 1. Penerjemah. Endless Fantasy Translation Penyunting. Endless Fantasy Translation. Hua Yin dan murid-murid lain dari Gunung Embun musim gugur memandang Yuaner kecil dengan kaget dan tak percaya. Sementara itu, keributan kembali terjadi di luar aula ketika para anggota mulai berdiskusi dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Chen Fu mengamati Yuaner kecil sejenak sebelum berkata, gadis ini tampak pintar. Benarkah dia memiliki 20 bagan kelahiran? Bahkan murid termuda kedua dari Paviliun Langit Jahat memiliki 20 bagan kelahiran, seberapa kuatkah murid-murid lain dari Paviliun Langit Jahat itu? Yuaner kecil sepertinya menyadari betapa mengejutkannya kata-katanya saat ini. Dia juga memperhatikan tatapan mencela dari gurunya. Apakah orang-orang mempercayainya atau tidak adalah satu hal, tetapi memang tidak pantas untuk. Ia dengan santai mengungkapkan tingkat kultivasinya. Kemudian, ia tersenyum dan berkata, Sein Chen, saya hanya membual. Membual. Hua Yin terkejut. Tidak masalah jika Yuaner kecil sedang membual, tetapi kata-kata rendah hatinya sekarang membuatnya tampak lebih nyata. Yuaner kecil berkata kepada kerumunan dengan senyum nakal di wajahnya, maaf. Aku hanya membual. Para penghuni Paviliun Langit Jahat menghela napas dalam hati. Hanya hal seperti ini yang bisa terjadi pada Yuaner kecil.
Jika penduduk Gunung Embun musim gugur benar-benar tahu seperti apa dia sebenarnya, mereka pasti akan menyadari ucapannya lebih awal. Sebenarnya mereka sangat sederhana. Chen Fu tidak tahu seberapa kuat murid-murid Lu Zhou, tetapi menurut pemikiran konvensional, mereka yang masuk sekte lebih awal biasanya memiliki basis kultivasi yang baik. Karena itu, dia berkata, baiklah, kenapa kita tidak membiarkan mereka bertarung sesuai dengan senioritas mereka di dalam sekte tersebut. Petik 2. Lu Zhou mengangguk dan melambaikan tangannya. Yu Zhenghai tidak berkata apa-apa dan melangkah masuk ke arena. Hua Yin menangkupkan tinjunya ke arah Yu Sangrong dan berkata, sejujurnya, aku lebih mengagumi saudara ini, tetapi, perintah tetaplah perintah, sayang sekali. Yu Sangrong berkata sambil tersenyum tipis, jangan khawatir, berlatih tanding berdasarkan senioritas adalah ide yang bagus, jika kau bahkan tidak bisa mengalahkan kakak senior tertuaku, bagaimana kau bisa mengalahkanku? 222. Yu Zhenghai mengerutkan kening. Adik keduanya semakin arogan akhir-akhir ini. Apakah dia benar-benar berpikir bagan kelahiranku tidak berharga hanya karena dia telah menumbuhkan daun ke-13? Sebagian besar orang di pavilion langit jahat, termasuk keempat tetua, berkultivasi dengan memotong daun teratai mereka. Setelah daun ke-10, setiap daun setara dengan 6 bagan kelahiran. Peningkatan kekuatan biasanya terjadi secara tiba-tiba dan mengejutkan, dan tidak perlu menghadapi rasa sakit dari aktivasi bagan kelahiran. Ini juga merupakan metode yang cukup efisien karena tidak perlu melewati ujian kelahiran. Mereka juga dapat meningkatkan kekuatan. Lingkaran cahaya keemasan dan daun-daun emas. Ia hanya memiliki satu kelemahan fatal. Tanpa bagan kelahiran, itu berarti mereka tidak dapat mengimbangi kerusakan fatal karena mereka hanya memiliki satu kehidupan. Meskipun hilangnya bagan kelahiran setelah cedera fatal seringkali menyebabkan siklus buruk yang berkelanjutan, jika keduanya bersaing satu sama lain, orang dengan gaya bertarung yang gegabah kemungkinan akan mendapatkan keuntungan. Hua Yin tersenyum dan tidak mempermasalahkan kata-kata itu. Dia berjalan ke arena dan menangkupkan tinjunya ke arah Yu Zhenghai. Silakan. Yu Zhenghai berkata, aku lihat kau memegang pedang, kebetulan sekali, aku juga mahir menggunakan pedang. Bagus sekali, ini lebih adil karena kita berdua berduel menggunakan pedang. Hua Yin mengangkat pedangnya dan berkata, bagaimana kalau kita hanya menggunakan pedang energi untuk bertarung? Menggunakan senjata fisik akan memengaruhi kontrol presisi mereka dan lebih mungkin menyebabkan kerusakan. Dengan pedang energi, mereka dapat menariknya kapan saja untuk mencegah kerusakan pada lingkungan sekitar. Yu Zhenghai tentu saja menyetujuinya. Dia menghunus pedang Jasper dan melemparkannya ke tanah. Melihat ini, orang-orang di pavilion langit jahat tersentak. Pedang Jasper adalah senjata kelas float, apapun yang terjadi. Bagaimana mungkin dia memperlakukannya seperti barang rongsokan? Yu Zhenghai mengangkat tangannya. Silakan. Hua Yin mengulurkan tangannya, melepaskan pedang energi sepanjang 10 kaki. Yu Zhenghai meliriknya sebelum mundur 3 langkah. Pedang energi itu melayang di udara dan menghilang saat hendak menghantam tanah. Kontrol yang bagus, kata Yu Zhenghai dengan nada memuji. Hua Yin melangkah maju dan memiringkan tubuhnya 45 derajat sebelum pedang energi melesat keluar dan menyerang seperti badai. Ritmenya tiba-tiba meningkat. Yu Zhenghai melambaikan tangannya, menepuk ke kiri dan ke kanan. Dor, 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 dor. Pedang energi saling berbenturan di udara, energi menyebar ke sekitarnya. Tanpa terkecuali, setiap pedang energi yang hendak menyentuh suatu objek atau tanah akan menghilang. Pedang energi emas dan pedang energi hijau dengan cepat memenuhi aula pelatihan. Kedua petarung itu bertarung selama lebih dari 100 ronde, dan pertarungan itu sangat sengit. Namun, tidak ada pemenang atau pecundang. Bang! Pedang energi bertabrakan dan saling menetralkan saat keduanya melompat mundur sejauh 100 meter dan saling berhadapan dari kejauhan. Di samping, dia seorang ahli. Mampu bertarung imbang dengan kakak tertua, murid dari pavilion langit jahat ini memang memiliki kemampuan. Sayangnya, ini lebih merupakan ujian pengendalian diri sehingga kita tidak bisa melihat pertarungan yang spektakuler. Omong kosong, itu tidak cukup dibandingkan dengan Autumn Dew Mountain kami. Kembali ke arena. Yu Zhenghai menatap Hua Yin tanpa berkedip. Kemudian, dia membuka telapak tangannya, memperlihatkan pedang energi yang indah. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, aku sudah mengetahui kedalaman kekuatanmu. Hua Yin berkata, demikian pula. Berdasarkan ucapan mereka, sepertinya pertunjukan akan segera dimulai. Semakin banyak pedang energi mulai muncul di sekitar Yu Zhenghai. Pada akhirnya, lebih dari 100 pedang energi muncul, membentuk barisan yang rapat. Hua Yin bertepuk tangan sambil berkata, teknik pedang tidak terletak pada kuantitas, tetapi pada kualitas. Sebuah pedang energi raksasa melesat ke udara. Pedang itu akurat dan cepat saat menebas ke arah Yu Zhenghai. Yu Zhenghai tidak menghindar, dia menghadapinya secara langsung.
Dia menyatukan kedua telapak tangannya sebelum muncul pedang energi kecil yang berbeda, memblokir serangan yang datang secara horizontal. Bang! Saat pedang energi berterbangan di udara, para penonton mundur satu persatu. Saat ini, Yu Zhenhai berada di udara sementara Hua Yin berada di darat. Keduanya saling berhadapan. Sementara Yu Zhenhai memblokir serangan dengan pedang energi kecil, pedang energi lain di sekitarnya melesat menuju Hua Yin satu demi satu. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Dor, 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 dor. Pedang energi menebas Hua Yin satu demi satu. Dia tidak punya pilihan selain menarik pedang energinya dan melompat mundur. Yu Zhenhai berkata, inilah saat yang telah kutunggu-tunggu, monumen langit gelap agung. Yu Zhenhai tidak berhenti. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan cahaya bintang langit gelap. Pedang energi berputar di udara. Hua Yin mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan dahsyat dari pedang energi itu. Dia bergumam, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dor, 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 dor. Hua Yin terus melepaskan pedang energi untuk melawan serangan Yu Zhenhai. Saat itu, Yu Zhenhai menukik turun dan melepaskan pedang energi yang sangat besar. Kau benar, teknik pedang, atau lebih tepatnya, pedang energi, bukanlah tentang kuantitas, tetapi kualitas. Setiap pedang energi milikku dipenuhi dengan kekuatan, terlepas dari nomornya. Dor, 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 dor. Saat itu, Hua Yin dapat merasakan bahwa kekuatan pedang energi Yu Zhenhai telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dia hanya bisa terus menetralisirnya tanpa sempat bernapas. Saat dia melawan balik, Yu Zhenhai terjun dari langit dan kembali melepaskan pedang energi raksasa. Bang! Hua Yin mengaktifkan energi pelindungnya dan melepaskan pedang energinya sendiri untuk menghadapi serangan yang datang. Sayangnya, pedang energi Yu Zhenhai tak terbendung. Pedang itu membelah pedang energi Hua Yin dan menembus penghalang Hua Yin sebelum berhenti tepat di atas bahu Hua Yin, di samping wajah Hua Yin. Pada saat itu, semua pedang energi lenyap. Hanya pedang energi Yu Zhenhai yang melayang di samping wajah Hua Yin. Tangan Hua Yin bergetar hebat. Garis merah berdarah muncul di telapak tangannya. Aula latihan Autumn Dew Mountain sangat sunyi. Para murid Gunung Embun musim gugur memandang kakak tertua mereka dengan kaget dan tak percaya. Mereka sulit percaya bahwa kakak tertua mereka telah kalah. Bahkan Hua Yin sendiri sulit percaya bahwa ia kalah dengan begitu telak. Ia tidak kalah karena teknik pedang Yu Zhenhai yang luar biasa atau apapun, ia kalah karena kekuatan absolut Yu Zhenhai. Sejak awal, hingga akhir, serangan dan ritme Yu Zhenhai sangat dominan. Meskipun sulit untuk menerimanya, dia tetap berkata, aku kalah. Yu Zhenhai berkata, sejujurnya, aku tidak terlalu pandai mengendalikan diri, kakak senior keduaku jauh lebih baik dariku dalam hal ini, jika kau bertarung dengannya, kau tidak akan punya peluang untuk menang sama sekali, namun, jika itu pertarungan sungguhan. Dalam pertarungan ini, aku khawatir kau tidak akan mampu menahan 3 gerakan dariku. Petik 2. Hua Yin. Tidak apa-apa kau menang. Apakah perlu mengejekku? Hua Yin merasa agak tidak nyaman. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah akan mencari alasan untuk membenarkan diri. Sebaliknya, Yu Zhenhai justru merasa senang. Terima kasih atas sesi latihannya, kata Hua Yin sebelum mundur ke samping. Namun, ekspresinya tampak tidak begitu baik. Setelah pedang energi Yu Zhenhai menghilang, dia melambaikan tangannya, dan pedang Jasper terbang kembali ke tangannya. Pada saat itu, Yu Sangrong menatap Hua Yin dan berkata, tidak perlu marah, meskipun kakak sulungku selalu belak-belakan dalam berbicara, kata-katanya selalu adil. Gerakan Yu Sangrong anggun dan lincah saat ia terbang keluar dan mendarat di arena. Kemudian, ia menggunakan tangan kanannya untuk menghunus pedang panjang umur dari sarungnya di punggungnya. Ia menatap Liang Yufeng, sang murid kedua dari Gunung Embun musim gugur, dan berkata, kuharap kau mampu menguaskan pedangku. Liang Yufeng melompat ke arena dan berkata, tolong beri saya nasihat. Begitu suara Liang Yufeng berhenti, Yu Sangrong bergerak secepat kilat. Sosoknya terbelah menjadi 3. Pandangan Liang Yufeng menjadi kabur sesaat. Dia tersenyum dan berkata, teknik pedang semacam ini tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kemudian, Liang Yufeng terbang menemui Yu Sangrong. Pedang mereka berbenturan. Kecepatan pedang Yu Sangrong mencapai puncaknya. Dia menyerang seperti badai dahsyat, menebas Liang Yufeng. Saat Liang Yufeng menangkis serangan dan mencari kesempatan untuk menyerang, dia mendengar suara berdengung. Avatar. Liang Yufeng merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat dia berbalik, dia melihat pedang energi datang ke arahnya. Apa? Liang Yufeng melesat lebih tinggi ke langit. Namun, ketika dia berputar, dia tidak melihat avatar itu. Di samping, para murid Gunung Embun musim gugur yang menyaksikan pertempuran itu menggosok mata mereka.
Apakah itu avatarnya? Kurasa begitu, itu hanya muncul sesaat. Apakah ini ilusi? Tidak, itu adalah avatar wawasan 100 kesengsaraan. Bagaimana mungkin seseorang dengan avatar wawasan 100 kesengsaraan bisa berduel dengan kakak senior kedua? Kejadian itu begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Semua orang mengira Yu Sangrong akan terbang dan melawan Liang Yufeng. Bertentangan dengan harapan mereka, dia sama sekali tidak bergerak. Kembali ke arena. Liang Yufeng menunduk dan berkata sambil mengerutkan kening, baiklah. Kalau begitu, tetaplah di sana. Kamu berbicara terlalu sembarangan. Pada saat itu, pedang energi emas muncul di langit. Pada saat yang sama, pedang energi berputar di sekitar Liang Yufeng. Kontrol yang sangat menakutkan, dia bisa mengendalikan mereka dari jarak sejauh itu. Menurut mereka, mustahil untuk mengendalikan pedang energi dari jarak sejauh itu, namun Yu Sangrong mampu mengendalikannya dari jarak yang begitu jauh. Berdasarkan hal ini saja, tampaknya Yu Sangrong memiliki keunggulan. Dor, 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 dor. Pedang energi menyerang Liang Yufeng tanpa henti. Liang Yufeng terkejut. Dia mengayunkan pedangnya untuk menangkis serangan. Kemudian, dia berkata, aku tidak percaya aku tidak bisa membuatmu datang ke sini. Setelah itu, Liang Yufeng terbang setinggi 1000 meter di langit. Orang biasa akan kesulitan melihatnya di ketinggian itu. Namun, mereka pasti akan dapat melihat pedang energi yang mengejarnya. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut saat melihat Yu Sangrong berdiri di tempat yang sama dan menatap langit dengan tatapan fokus. Jika keduanya bertarung seperti ini, bagaimanapun mereka melihatnya, Yu Sangrong berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Liang Yufeng menolak untuk menerima hal itu sebelum kembali meningkatkan ketinggiannya. Lagi. Pada saat itu, Chen Fu, yang selama ini menyaksikan pertempuran dengan tenang, berkata, cara anak ini mengendalikan pedang sungguh luar biasa, benar-benar unik. Muridku ini telah lama mencapai puncak jalur pedang, meskipun cara mengendalikan pedang ini terlihat canggung, ini adalah ciptaannya sendiri, kata Lu Zhou. Hasil ciptaannya sendiri. Chen Fu terkejut. Warga lain dari Autumn Dew Mountain bahkan lebih terkejut. Saat itu, Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga punya teknik pedang yang kubuat sendiri, tapi aku terlalu malas untuk menggunakannya tadi. Semua orang dari Paviliun Langit Jahat dan Gunung Embun musim gugur. Sayang sekali. Adik junior kedua biasanya tidak menggunakan jurus ini, tapi hari ini, dia memutuskan untuk mengubah gaya bertarungnya. Yu Zhenghai merasa agak menyesal karena tidak menggunakan jurus ciptaannya sendiri lebih awal. Dia hanya ingin menang. Dengan bersih. Sekarang, semua perhatian telah direbut. Jumlah pedang energi terus bertambah di langit. Seberapa tinggi pun Liang Yufeng terbang, pedang energi Yu Sangrong tetap akan mampu mengikutinya. Pedang-pedang energi secara bertahap bertumpuk dan membentuk seekor naga panjang yang terbang setinggi 10.000 meter di langit. Teknik pengendalian pedang itu benar-benar mengejutkan semua orang. Liang Yufeng berpikir untuk turun, tetapi ketika dia mengingat rasa dingin yang dirasakannya di punggungnya sebelumnya, dia sedikit khawatir. Sepertinya dia akan kalah lebih telak jika mereka bertarung dalam jarak dekat. Akhirnya, dia melambaikan tangannya. Ia mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga, mencoba menghancurkan pedang-pedang energi tersebut. Kemudian, sebuah pedang energi sepanjang 10.000 kaki muncul dan berputar di udara, menghalangi pedang-pedang energi itu. Namun, pedang energi Yu Sangrong berhasil menghindari serangan balik Liang Yufeng. Terlebih lagi, pedang-pedang itu bergerak dengan kecepatan dan frekuensi yang sama seperti Liang Yufeng. Aku tidak percaya ini. Liang Yufeng terbang mendatar menuju puncak gunung yang jauh. Dalam sekejap, dia terbang keluar dari Gunung Embun musim gugur. Kakak senior kedua, seru para murid Gunung Embun musim gugur. Liang Yufeng begitu bersemangat untuk menang sehingga dia tidak lagi mempedulikan hal lain. Hanya dalam sekejap, dia telah terbang sejauh setengah mil. Pedang energi Yu Sangrong mengikuti dari dekat seperti seekor naga. Saat jarak semakin jauh, Yu Sangrong memejamkan matanya. Dia berdiri di arena sambil menyatukan kedua telapak tangannya dengan ekspresi fokus. Hosh, hosh, hosh. Pada saat ini, kecepatan pedang energi Yu Sangrong meningkat beberapa kali lipat. Setelah terbang sejauh 10 mil, Liang Yufeng berbalik. Matanya membelalak ketika melihat pedang energi di belakangnya. Dia terbang sejauh 50 mil lagi sebelum berbalik kembali. Dia berkata dengan gigi terkatup, apa ini? Membatasi. Setelah terbang sejauh 100 mil, kelopak mata Liang Yufeng mulai berkedut hebat. Ekspresinya juga tampak tidak enak dilihat. Sejujurnya, dia tidak yakin akan menang meskipun terus terbang dan mengerahkan seluruh energinya. Pedang-pedang itu menghilang. Namun, jika pedang energi itu tidak menghilang, maka dia akan kalah lebih telak lagi. Saat ini, rasanya seperti dia sedang menunggang harimau dan tidak bisa turun. Pada saat itulah Chen Fu berkata, kembalilah. Liang Yufeng menjawab melalui transmisi suara, Tuan.
Jangkauan kendali anak ini bisa mencapai hingga 1000 mil, apakah Anda berencana untuk melanjutkannya? Tanya Chen Fu. 1000 mil, seru Liang Yufeng. Itu 10 kali jarak yang telah dia tempuh sejauh ini. Ketika Chen Fu menyadari bahwa Liang Yufeng tidak bergeming, dia berkata dengan getir, apakah kau akan terus mempermalukan dirimu sendiri? Pada saat itu, semua pedang energi yang mengejar Liang Yufeng melesat ke langit. 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4. Ada pedang energi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menukik turun dan mengelilingi gunung di kejauhan. Puncak sebelum mereka melesat masuk dan keluar dari pepohonan di hutan, menuju kembali ke Autumn Dew Mountain. Liang Yufeng. Sekalipun Liang Yufeng tidak percaya bahwa batas kemampuan Yu Sangrong adalah 1000 mil, demonstrasi ini saja sudah cukup untuk menunjukkan kendali Yu Sangrong yang luar biasa dan sempurna. Hal ini dapat dilihat bagaimana bahkan sehelai pohon atau sehelai daun pun tidak terpengaruh. Ia tetap mengalami kerusakan meskipun memiliki banyak pedang energi. Terlebih lagi, hal itu juga menunjukkan bahwa ia masih memiliki banyak energi tersisa. Selisih ini terlalu besar. Pada akhirnya, Liang Yufeng hanya bisa membungkuk dan berkata, ya. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Liang Yufeng memandang pedang energi yang melesat bola-balik dan menghela napas tak berdaya. Ia bisa saja terbang sejauh 1000 mil tanpa malu-malu, tetapi itu tidak berarti ia akan menang. Ia adalah murid kedua dari Gunung Embun Musim Gugur. Ia menikmati status yang tak terbantahkan dan dukungan yang sangat besar di dinasti Han Raya. Ia juga merupakan salah satu dari sedikit guru terhormat di dinasti Han Raya. Banyak pasang mata mengawasinya, dan setiap tindakannya akan menjadi lebih besar dampaknya. Atas perintah tuannya, dia tidak punya pilihan selain kembali. Orang-orang dari Paviliun Langit Jahat dan Gunung Embun Musim Gugur memandang Liang Yufeng saat dia terbang kembali. Liang Yufeng mendarat di arena dan memandang Yu Sangrong. Yu Sangrong telah menarik kembali pedang energinya dan sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Liang Yufeng berkata, saya kalah. Yu Sangrong jelas mendominasi pertarungan meskipun tidak ada pertarungan sesungguhnya. Semua orang bisa melihat ini dengan jelas. Liang Yufeng bukanlah orang bodoh. Jika dia bersikeras bersikap keras kepala, dia tidak hanya akan kalah dalam pertarungan ini, tetapi juga akan kehilangan harga dirinya. Terima kasih, kata Yu Sangrong. Liang Yufeng berbalik dan menghadap Chen Fu sebelum berlutut dengan satu lutut. Aku tidak terampil dan telah mencoreng reputasi Gunung Embun Musim Gugur, mohon hukum aku, Tuan. Chen Fu berkata, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam peperangan, yang terpenting adalah memiliki keberanian dan mengetahui kapan kita salah, apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Tuan, jawab Liang Yufeng. Chen Fu bertanya, apakah kamu masih ingat pelajaran pertama yang kuajarkan padamu? Mendengar ini, telinga ke-10 murid Gunung Embun Musim Gugur langsung terangkat. Kesombongan murid-murid lainnya telah lenyap setelah kakak tertua dan kakak senior kedua mereka dikalahkan. Pada saat ini, terasa seolah hanya tuan mereka yang mampu menopang langit. Selama tuan mereka ada, Gunung Embun Musim Gugur tidak akan runtuh. Kepercayaan dan dukungan yang diberikan Chen Fu untuk Gunung Embun Musim Gugur dan Great Han terlalu besar. Besar. Jalan kultivasi itu panjang, kamu harus selalu ingat bahwa selalu ada seseorang yang lebih hebat darimu, kata Chen Fu. Chen Fu adalah satu-satunya orang suci di Han Raya. Dia melawan kekosongan agung dan memahami dunia. Namun, di mata kekosongan agung, dia hanyalah seekor semut. Perkelahian antar semut bukanlah sesuatu yang tidak dilihat oleh langit dan tidak ingin dilihat oleh langit. Bahkan jika langit runtuh, semut-semut itu tidak akan tahu dan akan lenyap begitu saja dari dunia. Liang Yufeng membungkuk dengan tulus dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Baiklah, berdirilah, kata Chen Fu. Ya, Liang Yufeng mundur ke samping. Setelah menyaksikan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, Duan Museng tak bisa lagi menahan diri. Tidak seperti kakak senior keduanya, begitu melangkah ke arena, dia mengacungkan tombak penguasa dan berkata dengan penuh amarah. Matanya, kamu, keluar. Duan Museng menunjuk ke arah Zhou Guang, murid ketiga dari Gunung Embun Musim Gugur. Zhou Guang terkejut. Mereka yang mengira Duan Museng membosankan tiba-tiba merasakan aura yang kuat dari tubuh Duan Museng. Suara mendesing. Duan Museng mengangkat tombak penguasa miliknya dan meletakkannya di bahunya. Dia tampak mengagumkan saat itu. Awalnya, Zhou Guang sangat yakin bisa mengalahkan Duan Museng. Bagaimanapun ia memandangnya, ia tidak berpikir Duan Museng memiliki aura atau penampilan seorang ahli. Namun, sekarang, ia merasa sedikit ragu. Tidak pasti. Namun demikian, dia tidak bisa menunjukkannya. Itu akan mempermalukan para murid Gunung Embun Musim Gugur. Aku sudah menunggu cukup lama, Duan Museng mengingatkannya. Jika Zhou Guang tidak keluar sekarang, bunga-bunga itu akan layu. Para murid Gunung Embun Musim Gugur merasa sangat malu. Namun,
mereka hanya bisa menahan ejekan tanpa ampun seperti ini untuk saat ini. Zhou Guang memandang Duan Museng yang berotot dan memancarkan vitalitas, semakin yakin bahwa Duan Museng sangat kuat dan bukan orang biasa. Akhirnya, di bawah tatapan semua orang, dia berjalan memasuki arena. Dan berkata dengan jelas, meskipun aku murid ketiga dari Gunung Embun musim gugur, bakatku tidak tinggi, aku jauh lebih rendah dari adik-adikku yang keempat dan kelima, namun, guruku telah mengajariku untuk tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Sekalipun saya kalah, saya akan menganggapnya sebagai pengalaman dan kesempatan untuk belajar. Saya harap Anda akan memberi saya nasihat. Petik 2. Sebelum pertarungan dimulai, Zhou Guang sudah memikirkan kalimat-kalimat ini. Dengan kata-kata ini, bahkan jika dia kalah, itu tidak akan terlalu buruk. Duan Museng menjadi tidak senang ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia mengarahkan tombak penguasa miliknya ke Yun Tong Qiao, murid keempat dari Gunung Embun musim gugur, dan berkata, kalau begitu, aku akan berduel denganmu. Meskipun senioritas itu penting, kekuatan jauh lebih penting. Kita tidak boleh menindas yang lemah, dan itu bukan. Ming Xiyin menyela, hentikan, kakak senior ketiga, jangan berbicara sembarangan untuk semua orang, aku suka menindas yang lemah, sejak zaman dahulu, apakah ada keadilan di dunia kultivasi, semua yang kalah dianggap lemah. Seolah tidak mendengar Ming Xiyin, Duan Museng menatap Yun Tong Qiao dan berkata, singkatnya, aku tidak suka menindas yang lemah, namun, karena kau bersikeras, aku akan menuruti keinginanmu. Yun Tong Qiao, 2. Kapan saya bersikeras? Siapa yang bersikeras? Apakah dia idiot? Yun Tong Qiao merasa benar-benar kehabisan kata-kata. Akhirnya, dia berdeham dan berkata, baiklah. Kuharap aku bisa menahan 3 gerakan darimu. Kata-kata ini ibarat mundur selangkah. Kata-kata ini tidak berbeda dengan kata-kata Zhou Guang. Semakin Duan Museng mendengarkan, semakin marah dia. Ini sama sekali tidak memuaskan. Apa maksudnya 3 gerakan? Jika kita tidak bertarung lebih dari 100 ronde, apakah itu masih bisa disebut pertarungan? Duan Museng memegang tombak penguasa miliknya secara horizontal dan berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, kau bisa memilih siapa saja dari Paviliun Langit Jahat. Mendengar itu, orang-orang dari Paviliun Langit Jahat saling pandang dan mendesah dalam hati. Di sisi lain, para murid Gunung Embun musim gugur berdiskusi di antara mereka sendiri, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan pihak lain sekarang. Chen Fu berkata sambil tersenyum, saudara Lu, muridmu sangat menarik. Dia memang selalu seperti ini, dia sangat terus terang, kata Lu Zhou. Lalu, haruskah kita membiarkan mereka? Biarkan saja mereka. Lu Zhou mengangguk. Lu Zhou dan Chen Fu tidak berniat untuk ikut campur, membiarkan murid-murid mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Paviliun Langit Jahat telah memenangkan 2 pertandingan. Bahkan jika mereka kalah di pertandingan ketiga, itu tidak akan memalukan. Terlebih lagi, kekuatan keseluruhan Paviliun Langit Jahat, bukan hanya para muridnya, tidaklah lemah. Tidak masalah. Betapapun besarnya keinginan para murid Gunung Embun musim gugur untuk menang, para guru agung seharusnya tidak begitu tidak tahu malu dengan memilih mereka yang lebih lemah dari mereka. Terlebih lagi, jika mereka melakukan itu, dengan memilih sebagai lawan yang lebih lemah, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan kekuatan Autumn Dew Mountain. Bab 1499. Yang terlemah 2. Penerjemah. Endless Fantasy Translation penyunting. Endless Fantasy Translation. Setelah mendengar kata-kata Duan Museng, Yun Tong Qiao benar-benar ingin memilih lawan yang lebih lemah. Matanya dengan cepat mengamati kelompok orang di depannya, mencoba menentukan siapa yang terlemah. Karena dia tidak memiliki cara untuk memastikan kekuatan lawannya, jika dia menang, itu juga akan meningkatkan moral di pihak mereka. Lalu, siapa yang paling lemah? Tatapan Yun Tong Qiao tertuju pada keempat tetua Paviliun Langit Jahat. Leng Luo mengenakan topeng perak di wajahnya. Ia berdiri dengan tangan bersilang dan punggung tegak, memancarkan aura dingin dan berwibawa. Berdasarkan pembawaannya, jelas bahwa ia adalah seorang ahli. Dengan demikian, Yun Tong Qiao mencoretnya dari daftar lawannya. Zuo Yusu memegang tongkat naga melingkar yang bersinar samar saat dia berdiri. Cara dia bergerak memancarkan kekuatan misterius. Karena itu, Yun Tong Qiao juga mencoretnya dari daftar lawannya. Punggung Pan Litian sedikit membungkuk. Sebuah labu emas yang bersinar samar-samar tergantung di pinggangnya. Senyum tipis terlihat di wajahnya. Pada saat seperti itu, ia memiliki ketenangan yang diperoleh dari pengalaman menghadapi berbagai situasi hidup dan mati. Yun Tong Qiao pun mencoret namanya dari daftar. Hua Wudao tampak agak pendiam. Auranya juga terkendali. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa dia adalah orang yang berhati-hati. Karena alasan ini pula, Yun Tong Qiao mencoret namanya dari daftar. Yun Tong Xiao mengalihkan pandangannya kedua pemuda dari Paviliun Langit Jahat. Keduanya tampak seperti pengikut, oleh karena itu, mereka seharusnya cukup lemah.
Namun, rasanya tidak pantas memilih seorang pengikut untuk diajak berlatih tanding. Awalnya, Yun Tongxia ingin memilih pemuda kurus dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, ia teringat bahwa pihak lain telah memperkenalkan diri sebagai murid keempat dari Paviliun Langit Jahat. Yang terpenting, pemuda kurus itu berani mengganggu kakak senior ketiganya. Oleh karena itu, ia mengesampingkan pemuda yang tampak menyeramkan itu sebagai lawannya. Akhirnya, tatapan Yun Tongqiao tertuju pada Zhu Honggong yang pendek, gemuk, dan tampak konyol. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Bolehkah saya berlatih tanding dengan saudara ini?" Semua orang menoleh untuk melihat Zhu Honggong. Duan Museng menoleh. Adik junior ke-8. Zhu Honggong juga sedikit terkejut karena terpilih. Dia menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Saya." Dalam hati, Zhu Honggong berpikir, siapa sih yang telah kusinggung? Aku hanya ingin menonton pertunjukan yang bagus, aku tidak ingin beradu tanding. Yun Tongqiao mengangguk dan berkata, "Silakan." Zhu Honggong ragu-ragu. Ini tidak pantas, kan? Ini hanya latihan tanding, bukan berarti nyawa kita dalam bahaya, kata Yun Tongqiao sambil membuat gerakan mengundang. Tingkat kultivasi saya sangat rendah, akan memalukan jika saya kalah, kata Zhu Honggong. Dengan kata lain, menang melawan lawan yang lebih lemah tidak bisa dianggap sebagai kemenangan. Orang ini cukup pintar. Dia sebenarnya belajar dari saya. Saya tidak bisa memberinya kesempatan untuk berkelit dari masalah ini. Yun Tongqiao berpikir dalam hati. Kemudian, dia berkata, "Tidak masalah, jika aku cukup beruntung menang melawanmu, aku akan memilih lawan lain, bagaimana menurutmu?" Duan Museng tidak terlalu memikirkan kata-kata itu. Dia mendesak Zhu Honggong, yang ke-8 tua, "Jangan lewatkan kesempatan bagus untuk berlatih ini." "Oh, oke," jawab Zhu Honggong sebelum berjalan masuk ke arena. Ia jelas merasa enggan. Melihat ekspresi Zhu Honggong dan cara berjalannya, beberapa murid Gunung Embun Musim Gugur tertawa. Jelas, dia pasti yang terlemah di Paviliun Langit Jahat. Suara mendesing. Ketika Zhu Honggong tiba di tengah arena, dia mengangkat tangannya. Sepasang sarung tangan langsung muncul di tangannya. Yun Tongqiao berkata dengan penuh pujian, "Senjata yang sangat istimewa, tidak banyak orang yang menggunakan sarung tangan." Zhu Honggong tertawa kecil. "Aku hanya tahu cara mengandalkan tinjuku." Kemudian, Zhu Honggong keluar. Meskipun Zhu Honggong telah berlatih dalam waktu lama di Paviliun Langit Jahat, Jitiandao hanya mengajarinya versi yang belum lengkap dari teknik petir 9 kesengsaraan. Sebelumnya, ia secara membabi buta menyempurnakan teknik bertarungnya. Kemudian, Lu Zhou mengajarinya versi lengkap dari teknik petir 9 kesengsaraan. Ketika Zhu Honggong bergegas keluar, dia tidak menggunakan trik atau teknik apapun. Yun Tongqiao tetap waspada. Sosoknya berkelebat, dan ruang angkasa sedikit bergelombang. Setelah melihat ini, Yu Zhenghai berkata, "Kekuatan Dao. Seseorang harus setidaknya berstatus guru terhormat untuk dapat menggunakan kekuatan Dao. Inilah faktor terbesar yang membedakan guru terhormat dari kultivator di bawah tingkatan guru terhormat." Yu Zhenghai tidak menyangka Yun Tongqiao akan langsung menggunakan kekuatan Dao. Para guru agung dapat saling menetralkan kekuatan Dao masing-masing, tetapi adik ke-8-nya belum mencapai alam guru agung. Karena itu, bagaimana mungkin adik ke-8-nya dapat menggunakan kekuatan Dao? Bang! Saat Zhu Honggong terbang keluar, Yun Tongqiao muncul di belakangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Tidak ada ketegangan sama sekali. Zhu Honggong berteriak kaget. Ia menggunakan momentumnya untuk berbalik dan mendarat dengan keras di tanah sebelum mundur beberapa langkah. Kemudian, ia berkata, "Kekuatan Dao, lumayan." Yun Tongqiao tersenyum dan bertanya, "Ada berapa bagan kelahiran yang kau miliki, kakak?" Awalnya, Zhu Honggong tidak berniat untuk melawan. Namun, setelah menerima pukulan telapak tangan itu, ia melihat banyak orang menertawakannya. Dengan itu, tekadnya sedikit meningkat. Sambil bergegas keluar lagi, ia menjawab, "Saya tidak memiliki bagan kelahiran." Wosh, wosh, mosh. Kepalan energi melesat keluar satu demi satu, membentuk seekor naga panjang. Ketika Yun Tongqiao merasakan kekuatan mereka, dia mengira Zhu Honggong berbohong. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin Zhu Honggong tidak memiliki bagan kelahiran? Dia mengulurkan tangannya, melepaskan segel telapak tangan satu demi satu. Dor, 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 dor. Segel telapak tangan berbenturan dengan tinju energi. Kali ini, Yun Tongqiao tidak lagi menggunakan kekuatan Dao. Mengingat betapa lemahnya lawannya, akan terasa terlalu tidak adil jika dia menggunakan kekuatan Dao. Lagi pula, dia harus menang dengan gemilang. Yun Tongqiao dengan cepat menghancurkan tinju energi Zhu Honggong. Kemudian, dia tiba-tiba melepaskan segel telapak tangan yang besar. Pergi. Zhu Honggong dikirim terbang. Pada saat yang sama, Little Yuaner dan Cons memejamkan mata dan menyaksikan pertempuran dari sela-sela jari mereka. Sungguh terlalu tragis. Berdebar.
Zhu Honggong berteriak saat mendarat di tanah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Yun Tongqiao mengerutkan kening. Apakah aku benar-benar memilih yang terlemah? Namun, bukankah ini terlalu lemah? Kemudian, Yun Tongqiao melirik gurunya, Chen Fu, dan mengamati ekspresi gurunya. Dia tidak bisa memastikan apakah gurunya tidak senang atau tidak. Ini, lupakan saja. Aku harus memikirkan gambaran yang lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan martabat Autumn Dew Mountain diinjak-injak. Jika aku memenangkan pertandingan ini, aku akan menantang orang lain saja. Kemudian, Yun Tongqiao terbang ke arah Zhu Honggong dan berkata, "Saudaraku, aku tidak akan tertipu oleh tipu dayamu." Kata-kata Yun Tongqiao dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Zhu Honggong sedang berakting. Bahkan jika dia tahu itu tidak benar, dia tetap harus mengucapkan kata-kata itu. Ketika dia tiba di depan Zhu Honggong, ki primalnya menyapu ke arah Zhu Honggong saat dia melepaskan segel telapak tangan. Tubuh Zhu Honggong yang gemuk terangkat ke atas saat ia menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan itu. Bang! Para murid Gunung Embun musim gugur menyingkir satu demi satu. Ayo! Zhu Honggong berteriak sambil terbang mundur. Sementara itu, semua orang dari paviliun langit jahat terdiam. Tidak masalah jika dia terlempar, tetapi apakah perlu berteriak seperti itu? Itu terlalu memalukan. Di sisi lain, Zhu Honggong tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah mendarat di tanah, dia berbalik untuk melihat Yun Tongqiao sebelum menggunakan serangan petir 9 kesengsaraan. Bang! Yun Tongqiao menggunakan tangannya untuk menangkis serangan itu dan berkata, "Belum cukup." Fenomena kesengsaraan. Kepalan tangan energi melesat keluar seperti naga, menyebabkan langit berubah. Chen Fu bertanya dengan heran, bagaimana bisa jadi seperti ini? Lu Zhou dengan tenang menjawab, "Mari kita lanjutkan menonton saja." Segel telapak tangan Yun Tongqiao membesar, menghalangi fenomena kesengsaraan. Itu masih belum cukup. Zhu Honggong berteriak, "Konvergensi." Konvergensi adalah gerakan terakhir dan paling ampuh dari Thunder Blast 9 kesengsaraan. Ketika serangan-serangan itu bertabrakan, suara gemuruh menggema di udara saat 9 kilat menyambar di sekitar kepalan tangan Zhu Honggong. Yun Tongqiao yakin lawannya bukanlah seorang guru agung, jadi dia bergerak dengan santai. Dia bertarung dan mundur dengan mudah, menangkis serangan Zhu Honggong. Ketika dia berhenti bergerak, dia menyerang lagi dengan telapak tangannya. Zhu Honggong merasa bingung. Tidak cukup. Yun Tongqiao menjelaskan sambil tersenyum, "Kau sudah berusaha sebaik mungkin, tapi aku belum menggunakan kekuatanku, waspadalah terhadap serangan telapak tangan selanjutnya." Yun Tongqiao menyatukan kedua telapak tangannya. Ketika dia memisahkannya, sebuah segel telapak tangan muncul di depannya. Dia hendak mengeluarkannya ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Dia langsung mengerutkan kening. Suara mendesing. Berdengung. Yun Tongqiao merasakan gelombang energi di punggungnya saat itu. Kemudian, dua tangan emas mencengkeram lengannya. Samsara. Zhu Honggong menyerang lagi dengan tinju energinya. Dor, 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 dor. Tinju energi itu menembus segel telapak tangan seperti pisau panas menembus mentega sebelum menghantam dada Yun Tongqiao. Kasih sayang. Ini adalah fenomena kesengsaraan keempat dari 9 ledakan petir kesengsaraan. Zhu Honggong melompat dan melakukan salto sebelum menyerang secara horizontal. Banyak sekali kepalan energi yang menghantam energi pelindung Yun Tongqiao. Dia merasakan ki dan darahnya bergejolak, namun dia tetap tidak bisa bergerak. Pada saat itu, para murid Gunung Embun musim gugur membelalakkan mata mereka karena terkejut ketika melihat avatar emas yang baru saja muncul. Gerakan apa ini? Mengapa ini adalah avatar wawasan 100 kesengsaraan? Tidak diragukan lagi, ini adalah avatar wawasan 100 kesengsaraan. Saat ini Zhu Honggong tidak mempedulikan hal lain. Dia menghancurkan semua yang dimilikinya pada Yun Tongqiao. Tinju meledak. Rasa sakit menyerang Yun Tongqiao. Dia buru-buru mengerahkan kekuatan Dao. Ruang itu membeku, dan gerakan Zhu Honggong pun ikut membeku. Yun Tongqiao memanfaatkan kesempatan ini dan menoleh ke belakang untuk melihat avatar emas yang memegangi lengannya. Avatar teratai emas itu kuat. Yang terpenting, itu adalah avatar wawasan 100 kesengsaraan. Yun Tongqiao menoleh ke belakang untuk melihat Zhu Honggong yang membeku karena kekuatan daunnya. Tak disangka seorang kultivator wawasan 100 kesengsaraan bisa memaksanya sampai sejauh itu. Bahkan jika dia menang, dia akan kehilangan kehormatannya. Bab 1500 Niat Membunuh 1. Dengan demikian, jelaslah bahwa Yun Tongqiao telah kalah. Dia telah kalah total. Meskipun dia telah mengalahkan Zhu Honggong hingga Zhu Honggong tidak dapat melawan balik di awal, dihadapkan dengan avatar wawasan 100 kesengsaraan dan serangkaian tinju energi terakhir, dia benar-benar dipermalukan sebagai seorang guru terhormat. Yun Tongqiao melesat dan melepaskan diri dari cengkeraman avatar emas lalu mendarat di tanah. Kekuatan Dao tidak efektif ketika berhadapan dengan para ahli yang lebih kuat. Oleh karena itu, Lu Zhou dan Chen Fu dapat melihat semuanya dengan jelas.
Chen Fu menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, aku sudah membiarkanmu melihat sebuah lelucon. Lu Zhou menjawab, anak muda penuh semangat, wajar jika mereka kompetitif. Chen Fu terus menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sudah tidak muda lagi, dia telah berlatih bersamaku selama 500 tahun, awalnya, kupikir dia cukup dewasa dan mantap, namun, setelah kulihat lagi, dia masih sedikit kurang. Yun Tong Qiao, yang dapat mendengar kata-kata gurunya, tersipu merah karena malu. Setelah efek pembekuan hilang, Zhu Honggong menyimpan avatar wawasan 100 kesengsaraan miliknya dan menatap Yun Tong Qiao yang malu. Yun Tong Qiao menatap Zhu Honggong dan berkata, aku kalah. Zhu Honggong mengangkat tangannya untuk menggaruk kepalanya tetapi menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya karena sarung tangan yang dikenakannya. Ia berkata dengan bingung, aku menang. Aku menang begitu saja. Zhu Honggong merasa bahwa pihak lawan jauh lebih kuat darinya, dan tidak ada peluang baginya untuk menang. Dia tidak mengerti bagaimana dia bisa menang. Yun Tong Qiao tidak mengucapkan sepatah kata pun dan dengan patuh mundur ke samping. Ketika Zhu Honggong hendak mundur dari arena juga, Chen Fu berkata, tunggu sebentar. Kau bicara padaku. Chen Fu bertanya dengan bingung, avatarmu jelas merupakan avatar wawasan 100 kesengsaraan, tetapi kau jelas memiliki kekuatan kultivator putaran 1000 alam, mengapa demikian? Wajar jika wilayah teratai kembar tidak mengetahui metode pemutusan teratai. Para kultivator di sini jarang berhubungan dengan wilayah lain. Meskipun wilayah teratai merah dan wilayah teratai hitam mengetahui metode pemutusan teratai dari wilayah teratai emas, tidak ada yang menirunya. Pertama, tidak ada kebutuhan untuk itu. Kedua, itu hanya akan mempersulit diri mereka sendiri karena mereka tidak melihat keuntungan apapun untuk melakukannya saat ini. Selain itu, jika mereka memutus teratai mereka, mereka hanya akan memiliki satu kehidupan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan memiliki bagan kelahiran? Senior, Anda sungguh jeli, kata Zhu Honggong sambil menunjuk bagian bawah tubuhnya dan membuat gerakan memotong. Metode kultivasi ini tidak cocok untuk Anda perlu menggunakan pisau dan... 2. 11. Para murid Gunung Embun musim gugur secara naluriah mundur selangkah. Jenis kultivasi apa yang mengharuskan seseorang untuk mengakhiri hidupnya? Sebagai Chen Fu juga salah paham terhadap perkataan dan tindakan Zhu Honggong. Ia terbatuk dan tersedak sejenak sebelum menatap Lu Zhou dan berkata, cara Anda mengajar murid Anda sungguh mengesankan. Lu Zhou mengangguk. Benar, lagi pula, jika seorang guru tidak memperlakukan muridnya dengan keras, dia hanya akan merugikan mereka. Chen Fu tidak bisa memahami dan menerima hal ini. Dia menghela napas. Meskipun begitu, seharusnya tidak sampai-sampai harus memotong. Chen Fu benar-benar tidak bisa menyelesaikan kata-katanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang maha suci. Meskipun dia tidak tertarik pada keinginan dan emosi manusia, itu bukanlah sejauh dia akan memangkas peluangnya untuk memiliki keturunan demi kultivasi. Lu Zhou melanjutkan, filosofi kita berbeda, saya bersikap keras terhadap murid-murid saya karena saya percaya bahwa guru yang tegas menghasilkan murid yang baik, hasil dari latihan tanding hari ini adalah imbalan atas usaha mereka. Chen Fu menatap Zhu Honggong dan bertanya, apakah kau tidak menyimpan dendam terhadap tuanmu? Gedebuk. Zhu Honggong tiba-tiba menghadap Lu Zhou dan berlutut. Semua orang terkejut. Apa yang sedang dia coba lakukan sekarang? Kemudian, semua orang menyaksikan Zhu Honggong melepaskan sarung tangannya sebelum mengangkat kedua tangannya ke langit dan bersujud di tanah. Lalu, ia berkata dengan penuh rasa terima kasih, semua ini berkat ajaran guru sehingga saya mampu mencapai begitu banyak hal, rahmat ajaran guru lebih besar daripada rahmat langit, matahari, bulan, langit, dan bumi dapat menjadi saksi rasa syukur saya kepada guru. Kemudian, Zhu Honggong bersujud. Berbeda dengan penduduk Gunung Embun musim gugur, penduduk Paviliun Langit Jahat sudah terbiasa dengan pertunjukan semacam ini. Awalnya, mereka merasa itu terlalu berlebihan, tetapi perlahan mereka terbiasa. Para murid Gunung Embun musim gugur memandang Zhu Honggong dengan mulut ternganga. Mereka tercengang oleh pertunjukan Zhu Honggong. Sebagai 10 murid Gunung Embun musim gugur dan murid dari Chen Fu yang sangat dihormati, mereka telah menerima perlakuan seperti itu dari orang-orang Han Raya. Namun, mereka belum pernah bertemu siapapun yang seheboh Zhu Honggong. Zhu Honggong telah kehilangan akarnya, tetapi dia masih meneteskan air mata syukur. Melihat ini, Chen Fu dipenuhi kekaguman. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, aku benar-benar menghormatimu, dalam hal menjadi seorang guru, aku benar-benar lebih rendah darimu. Tidak perlu disebutkan, kata Lu Zhou, aku lihat kau cukup penasaran dengan metode kultivasi di ranah teratai emas kami. Harus kukatakan bahwa orang pertama yang memulai jalan ini bukanlah muridku yang ke-8, melainkan muridku yang kedua, Yu Sangrong. Yu Sangrong melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Chen Fu sebelum berkata, di dunia kultivasi, jalan yang berbeda akan mengarah ke tujuan yang sama pada akhirnya, senior, jangan terlalu menganggapnya tinggi. Ini. Akhirnya, Chen Fu berkata,
berani menjadi orang pertama yang bertindak adalah jenis keberanian yang langka. Pada saat itu, Lu Zhou berkata, jika ada yang ingin belajar, kalian semua bisa meminta nasihat kepadanya. Chen Fu pertama-tama berkata, aku hanya penasaran. Kemudian, dia berkata kepada murid-muridnya, jika ada di antara kalian yang ingin belajar, aku tidak akan melarang kalian. Para murid Chen Fu menggelengkan kepala mereka dengan keras secara serentak. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Fu tidak ingin melihat murid-muridnya menempuh jalan itu. Terlebih lagi, tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukannya. Namun, ketika melihat murid-muridnya bertindak begitu pengecut, ia tak kuasa menggelengkan kepala dengan sedih dan menghela napas. Lu Zhou berkata, tidak baik memaksakan sesuatu, jika kalian tidak mau, lupakan saja. Murid-murid Chen Fu menghela napas lega. Organ vital mereka selamat. Pengebirian diri. Bahkan jika mereka bisa mendapatkan 5 bagan kelahiran sekaligus dengan teknik itu, mereka tidak akan mau. Terima kasih atas pengertian Anda, senior. Banyak murid Chen Fu mengucapkan terima kasih kepada Lu Zhou. Lu Zhou mengangguk sebelum berkata, metode pemutusan teratai memang sulit, itu tidak cocok untuk semua orang. Chen Fu bingung. Tunggu, metode kultivasi khusus yang kita bicarakan adalah memutus teratai seseorang. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Seknya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.